makalah saya yang berjudul Integritas, Integrasi dan Kreativitasnya. Jadi yang pertama itu ada esensi seni. Seni bukan sekedar hiburan, melainkan bentuk ekspresi manusia yang mengandung nilai estetika, moral, dan sarana komunikasi budaya. Kemudian ada tentang pembelajaran. Pembelajaran yang kaku seringkali membuat siswa salah dan fasih dalam berbicara. Selanjutnya ada public speaking berbasis seni. Bagian ini menjelaskan teknik data seni yang digunakan untuk melatih kemampuan berbicara, yaitu teknik drama dan teater. Memanfaatkan metode ini untuk meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum. Kemudian ada teknik memanfaatkan filmnya untuk melatih kelancaran bahasa dan intonasi saat berbicara. Kemudian ada simulasi imajinasi, yaitu menggunakan peran cerita atau storytelling untuk mengembangkan dan memperkaya kosakata anak. Kemudian ada penguatan karakter, bagaimana aktivitas ini digunakan untuk menanamkan nilai moral dan sosial sejak dini. Selanjutnya ada public speaking berbasis seni performula. Bagian ini berfokus pada beberapa seni pertunjukan seperti seni gerak untuk aspek teknik dan mental dalam berbicara. Teknik vokal yaitu melatih kekuatan mental serta vokal anak melalui seni peran. Kemudian ada olah vokal, melatih artikulasi atau penjelasan huruf, intonasi atau nada bicara, dan ciri suara atau pesan dapat tersampaikan dengan baik kepada audiens. Kemudian ada ekspresi dan bahasa tubuh, melatih gerakan tangan, posisi tubuh dan kotak mata guna mengikut pesan verbal yang jelas. Selanjutnya ada bermain peran atau role play, yaitu mengurangi kecemasan panggung dengan membiarkan anak berpura-pura menjadi karakter lain sehingga mereka menjadi lebih percaya diri. Selanjutnya ada penguatan karakter melalui seni. Bagian terakhir menjelaskan nilai-nilai karakter positif yang terbentuk ketika anak belajar seni, yaitu percaya diri. Anak merasa bangga dan berani tampil menunjukkan karya atau berbicara di depan umum. Kemudian ada empati. Melalui seni peran atau drama, anak belajar memahami perasaan, watak, dan sudut pandang orang lain atau karakter yang dimainkannya. Kemudian ada kerjasama atau gotong royong. Melalui proyek seni kelompok seperti bikin ansabel atau membuat dekorasi, anak dilatih untuk menurunkan ego dan belajar untuk kolaborasi. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Melatih anak untuk menyelesaikan tugas seni atau memenangkan peran yang diamanatkannya kepadanya hingga selesai. Baik, itu saja presentasi dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya buka sesi tanya jawab. Oke, pertanyaanku, bagaimana seni bisa buat anak jadi berani berbicara di depan umum? Jadi seni itu melatih vokal atau suara dan gerakan tubuh anak agar pesan yang diucapkannya itu bisa tersampaikan dengan baik. Baik ya, tapi anak yang pemalu pasti langsung takut dan stres kalau disuruh gerakan kelas. Ya, justru dengan bermain peran atau role play, anak itu tidak merasa malu lagi dan perlahan rasa takutnya itu berkurang. Apakah musik dan gerakan tubuh juga benar-benar membantu anak sekolah dasar dalam mengingat kosakata baru dengan lebih mudah saat belajar berbicara? Ya, benar. Musik itu memiliki irama yang disukai anak. Jadi dengan menggunakan gerakan tubuh atau mengucapkan kata-kata yang diucapkan, otak
Kelas malah menjadi ribut, berisi dan suasananya jadi tidak kondusif atau untuk belajar. Baik, jadi dalam konteks ini itu ribut yang produktif dan edukatif. Guru tentu punya kendali penuh untuk mengatur kondisi suara serta kapan waktunya bergerak lewat permainan yang teratur sehingga kelas itu tetap berjalan dengan tertib. Oke, baik. Pertanyaan saya, apakah pelajaran seni itu cuma buat seru-seruan dan main-main aja? Baik, jadi jawabannya itu tidak. Seni itu juga tempat anak belajar menggunakan perasaannya, emosi dan caranya berkomunikasi. Tapi kalau di kelas ini cuma menyanyi dan bergambar, apa bedanya dengan bermain di rumah? Bedanya lewat suasana yang santai di kelas ini, anak-anak jadi berani dan merangsang otak kanan mereka agar lebih percaya. Juga seorang sakit. Bagaimana cara kita melatih rasa empati siswa itu? Bagaimana cara kita melatih rasa empati anak itu menghalusi? Jadi melalui kejujuran dan anak akan belajar memahami perasaan orang lain. Bagaimana cara kita melatih rasa empati anak itu menghalusi? Jadi melalui peran yang atau berapa, anak akan belajar memahami perasaan orang lain sehingga mereka akan lebih ketika ada orang lain. Terima kasih. Tapi kan drama itu pura-pura bisa anak itu kenalan dari kedua. Nah, jadi lewat pura-pura itu anak jadi tahu rasanya menjadi orang lain dan mereka lebih mudah mengerti perasaan temannya di dunia nyata. Terima kasih ya. Ada apa lagi? Kopi. Sembilan. Mengapa metode bermain peran atau role play bisa mengurangi rasa takut anak saat tampil di depan umum? Karena dengan bermain bola, bayi itu akan bisa belajar akar orang lain sehingga rasa cemas mereka itu berkurang dan mereka itu menjadi lebih percaya diri. Ulang.
menjadi orang lain justru membuat anak tidak menjadi diri sendiri. Bukankah? Saya punya enggak? Bukankah menjadi orang lain justru membuat anak tidak menjadi diri sendiri? Jadi bermain peran di sini itu hanyalah mengkaji saja agar anak itu lebih terancam untuk setelah dibilang mereka menjadikan diri mereka sendiri. Justru dengan hal tersebut yang mereka tidak suka, mereka tidak bisa bebas berekspresi. Berekspresi atau bereaksi dengan pikiran yang mereka tidak suka. Karena yang mereka tidak suka, jadi mereka tidak bebas berekspresi. Oke, baik teman-teman, sekian pembahasan saya hari ini. Bila kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.